Kita mulai kuliah teknik produk. Kita sudah sampai ke video yang ke-10. Nah, setelah jumlah pengantar dan berbagai studi kasus, pada video ini kita akan membahas langkah-langkah pokok pengembangan produk. Ini saya ambil dari Kassler and Mokrit. Pada prinsipnya ada 4 langkah. Kita tulis singkat dulu. Need. Yang kedua adalah ideas. Itu kebutuhan. Ideas adalah ide-ide. Selection. Yang berikutnya adalah manufacture. Ini menurut buku Kassler dan N. Mokrit. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu need. Di langkah ini yang paling awal atau dimaksudkan terutama adalah untuk mendeteksi kebutuhan ataupun keinginan, ya. Konsumen. Yang berikutnya adalah kita harus bisa merumuskan kebutuhan tersebut dengan komprehensif dan terukur. Dengan komprehensif dan ringkas. Istilahnya kalau dalam kata-kata pendek di buku Kassler and Mokrit itu merumuskan word statement of need. Membuat pernyataan dengan kata-kata yang ringkas mengenai kebutuhan yang ada. Kemudian yang penting lagi kita perhatikan rincian dari
atau spesifikasi ya. Perlu dari need ya. Perlu terukur ya. Sejauh mungkin kuantitatif. Misalnya perusahaan ingin mencari engineer baru teknik kimia, buat syarat IP minimum 3,25 misalnya ini. Ini ada spesifikasinya yang diinginkan. Sejauh mungkin kuantitatif. Dan yang penting lagi adalah kita harus mengembangkan atau mendeteksi need yang realistis. Menentukan ataupun merumuskan need yang realistis atau yang kira-kira dapat dijangkau, achievable, atau bisa juga disebut feasible ya, layak untuk di target ya. Layak untuk diusahakan. Sesuatu yang tidak masuk akal itu saya kira tidak perlu dimunculkan, nanti jelas tidak masuk akal. Misalnya ingin memindahkan, di contoh kemarin di video, memindahkan panas dari tempat yang suhunya lebih rendah ke tempat yang suhunya lebih tinggi, itu suatu need yang tidak realistis. Jadi menentukan ruang need yang realistis, achievable, feasible. Nah, sekarang kita perlu mengembangkan cara evaluasi atau analisis need yang realistis, achievable tadi, feasible tadi. Nanti akan banyak contoh-contoh, wah ini kalau seperti ini kira-kira sesuatu hal yang relatif mustahil dapat dicapai, atau sesuatu yang tidak logis atau secara teoritis tidak mungkin ya. Nah, itu perlu kita kembangkan cara-cara untuk mengevaluasi atau evaluasi need yang realistis atau achievable atau feasible. Jadi kita sudah pertama mengembangkan atau merumuskan dengan ringkas needs-nya itu apa. Nanti sebelum kita bahas contoh-contoh terkait itu, contoh-contoh kasus terkait itu, kita bahas dulu langkah selanjutnya yang perlu kita lihat sekilas dulu, yaitu ideas. Ideas apa ini? Memunculkan ide sebanyak mungkin untuk
menjawab needs yang sudah dirumuskan tersebut, ya, rumus tersebut, needs tersebut. Pada saat awal masih memunculkan ide-ide sebanyak mungkin ini. Oh ya, kira-kira seberapa tuh? Sekitar 100 ide misalnya. Untuk menjawab satu need, munculkan sebanyak mungkin, jangan ada yang terlewat. Pada tahap awal, jangan menutup diri terhadap ide-ide. Terhadap ide-ide. Bahkan yang nampak aneh pun tetap kita coba dulu, ya. Kita munculkan dulu. Aneh. Jadi jangan tahap awal, jangan mengkritisi, jangan menolak dulu, munculkan dulu. Kemudian dilakukan klasifikasi. Ide-ide yang muncul. Ide yang muncul dijadikan kelompok-kelompok besar, ya. Ini sebagai dasar untuk sorting awal dan menyatukan ide-ide sejenis. Nanti kita akan bahas contoh semacam itu. Lalu yang ketiga, dilakukan sorting awal untuk mengurangi jumlah ide yang akan diproses selanjutnya. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin mencari lulusan teknik kimia, dia melakukan sorting dulu. Misalnya perguruan tinggi asalnya harus perguruan tinggi yang terakreditasi A oleh BAN PT misalnya. Kemudian misalnya sudah terakreditasi internasional. Kemudian IP minimum 3,25. Nanti yang masuk terakhir, sampai terakhir misalnya wawancara dengan direksi, itu tinggal sedikit saja. Kalau direksinya suruh wawancara ratusan pelamar, repot kan.
Yang dari seleksi tahap terakhir atau akhir-akhir itu tinggal sedikit saja supaya bisa wawancara dengan baik. Dan itu bertahap. Satu, seleksi administrasi, kemudian kesehatan, psikologi, lalu ada ilmu dasarnya, dan dicek ilmu-ilmu dasar teknik kimia. Saya beberapa kali diminta membuatkan soal, semacam soal komprehensif untuk ngecek perusahaan yang ingin mencari karyawan itu. Itu adalah juga termasuk sorting awal. Jadi kalau 100 tadi harus diseleksi semua, repot, nanti menghabiskan sumber daya. Jadi ada sorting awal, nanti yang masuk berikutnya itu yang kira-kira promising saja. Lalu yang ketiga, selection. Seleksi yang serius. Ini adalah memilih ide yang paling menjanjikan atau promising. Nah, untuk seleksi ini diperlukan pertimbangan teoritis atau saintifik, juga analisis kualitatif dan kuantitatif dengan angka-angka, lalu juga pertimbangan batasan dunia nyata. Batasan dunia nyata. Nanti akan kita bahas contohnya banyak sekali nanti. Lalu yang sering dilakukan adalah menyatakan pertimbangan secara kuantitatif dengan angka, misalnya dengan angka atau skor, ya. Misalnya kemampuan analisis kualitatif, kemampuan analisis, kemampuan akademik. Gimana ngukurnya? Ya gampang lihat IP-nya, ya meskipun itu belum tentu representatif, tapi itu lumayan lah untuk pertimbangan. Kalau IP-nya lebih tinggi, mestinya harapannya secara akademik lebih baik, ya. Lalu pertimbangan kualitatif sejauh mungkin dinyatakan
secara kuantitatif ya. Ini kadang-kadang kita terlalu sulit, misalnya keindahan dan sebagainya. Nanti gimana ada caranya itu supaya kita lebih objektif ya, dengan harapan lebih objektif ya. Lalu kalau pertimbangan itu banyak faktornya, kita harus membandingkan ini mana yang kita dahulukan dan mana yang kita prioritaskan tinggi dan seterusnya. Maka itu biasanya kita pakai bobot. Jadi masing-masing faktor diberi bobot. Diusahakan ya. Jadi faktor ini diberi bobot berapa, misalnya kemudahan lokasi bobot berapa, harga diberi bobot berapa, pencemaran lingkungan diberi bobot berapa, dan seterusnya. Di kuliah ya untuk mencari indeks prestasi itu kan ada ATK diberi bobot berapa, teknik produk diberi bobot berapa, dan seterusnya. Nah setelah seleksi yang dipilih mana kita pilih, lalu masuk ke tahap berikutnya, itu manufaktur. Ini produksinya. Ini adalah mengembangkan sistem pemrosesan untuk bisa menghasilkan produk yang diinginkan pada skala industri mestinya. Yang untuk skala komersial ya. Pada hakikatnya kegiatan ini adalah proses desain, perancangan proses ya. Perancangan proses untuk menghasilkan produk itu. Atau lebih umum, proses engineering, teknik proses. Nah dalam teknik proses itu teknik kimia berperan besar. Tapi kalau dalam pertunjukan wayang dan kimia itu, kalau dalam perancangan proses dalangnya ya. Ada yang tukang membuat wayang dan tukang buat gamelan, membunyikan gamelannya, itu adalah bidang-bidang lain, tapi yang dalangnya itu adalah teknik kimia.
Lalu ini strategi 4 ini bisa saudara bandingkan coba dengan strategi umum proses engineering. Strategi umum proses engineering. Ini misalnya saudara bisa lihat di Rudd and Watson. Sudah agak lama buku ini. Bagus, dari buku Strategy of Process Engineering di perpustakaan juga ada. Kalau dikatakan yang pertama itu adalah proses engineer itu kerjanya teknik kimia itu. Kalau ada suatu permasalahan itu dia harus pertama mendefinisikan primitive problems. Ya. Primitive problem misalnya bagaimana mengatasi limbah pabrik kertas kita yang mencemari lingkungan. Misalnya lagi bagaimana membuat margarin dari minyak tengkawang misalnya. Terus baru gimana nih ya. Itu adalah primitive problems. Kalau dicontoh buku di Resnick itu ada contoh misalnya seorang pengembara berada di hutan, dia harus menyeberang sungai yang relatif tidak begitu lebar namun sangat deras alirannya dan sangat dalam, sehingga kalau nyebrang itu khawatir hanyut ya, bahaya sekali itu. Sungai kecil tapi deras dan dalam. Itu pengembara ya, itu adalah problem primitifnya. Lalu setelah itu dilakukan generate specific problems. Problem-problem spesifik. Kalau dicontoh di Resnick itu adalah kalau tadi ingin menyeberang sungai yang di tengah hutan tadi yang tidak begitu lebar namun deras sekali alirannya dan dalam, sangat berbahaya untuk diseberangi. Itu primitive problems-nya. Lalu buat specific problems, yang kalau specific problems itu bisa dijawab, maka problem primitif itu langsung bisa terjawab. Jadi jawabannya dengan problem juga. Problem primitif dijawab dengan problem yang lebih spesifik. Nah, harapannya problem spesifik itu lebih jelas dan lebih terdefinisikan, lebih terarah, sehingga lebih mudah diselesaikan. Ya, kalau tadi yang kasus menyeberang sungai di hutan tadi, munculkan specific problems. Misalnya, satu, buat sebuah perahu. Dua, gali terowongan di bawah sungai. Tiga, robohkan pohon cukup tinggi melintang sungai. Kemudian bisa dipakai untuk menyeberang. Ini ada 3 spesifik problem. Ini masih problem juga. Tapi sudah lebih mengarah dan kita bisa lebih fokus dalam penyelesaiannya. Nah, kalau di dalam industri kimia misalnya limbah pabrik kertas kita yang namanya black liquor mencemari lingkungan. Lalu spesifik problem
Bagaimana memproduksi vanili misalnya dari black liquor. Nah, itu salah satu specific problems. Bagaimana membuat sistem recovery boiler yang bisa mengambil kembali zat-zat berharga dalam black liquor yaitu natrium dalam hal ini, serta memanfaatkan energi dari yang terkandung dalam black liquor. Itu adalah sistem recovery boiler. Atau yang ketiga, buat surfaktan dari black liquor tadi. Nah, ini ada specific problem. Banyak, masih berproblem tapi sudah lebih terinci. Nah, kemudian yang ketiga adalah screen specific problems. Jadi antara ide-ide, pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab tadi, kita pilih yang paling menjanjikan. Dan dengan catatan kalau spesifik problem bisa terjawab, primitif problemnya jelas bisa terjawab otomatis ya. Jadi kalau misalnya menyeberang sungai tadi, kira-kira yang paling visible gimana? Membuat perahu, menggali terowongan, kalau di tengah hutan mungkin repot ya. Jadi yang paling menjadikan promising rasanya adalah merobohkan pohon tadi, melintang sungai tadi. Nah, kita mikirnya berubah sekarang dari bagaimana menyeberangi sungai, terus sudah berubah menjadi bagaimana merobohkan pohon cukup besar melintang sungai. Nah, ini adalah sudah melakukan screen specific problems ya. Kemudian setelah ada screen, yang keempat adalah temukan penyelesaian atau generate solution. Jadi mirip ya. Namun yang belakang atau yang terakhir, yang untuk proses engineering, nampak lebih fundamental ya. Fundamental dan lebih umum ya. Ya, sekarang juga setelah melihat dua hal ini, saudara bisa bedakan dua hal ya. Perancangan produk atau product design dan perancangan proses. Atau proses desain. Atau kalau ilmunya atau kegiatannya secara umum disebut proses engineering. Proses desain, perancangan proses, atau proses engineering secara umum. Kegiatan-kegiatan atau hal-hal terkait
proses ya. Perancangan proses rekayasa proses ya. Jadi kalau teknik kimia itu, kalau sudah lihat kurikulum kita sejak lama itu, core-nya atau basisnya adalah, titik beratnya adalah pada proses engineering, perancangan proses ya. Oke, sekian dulu video yang ke-10 ini. Nanti kita lanjutkan bahasan lebih detail untuk step-step tadi, yaitu need, ideas, selection, dan manufacture. Nah, untuk kuliah teknik produk kita fokus di 1, 2, 3 saja, itu need, ideas, dan selection. Karena yang manufacture tadi sudah dibahas di seluruh kuliah S1 itu, di manufacture, di perancangan atau proses desainnya itu sudah luas. Nah, sekarang kita lebih fokus pada 1, 2, 3 dan mungkin sedikit mengenai contoh-contoh manufacture tadi. Oke, kita lanjutkan berbagai kasus nanti dan uraian lebih detail mengenai tahap-tahap tadi, yaitu need, ideas, selection, dan manufacture. Nah, sebagai tugas teknik produk, sambil hafal saudara cari. Ini saudara nanti ada, selain ujian, saudara diminta membuat suatu makalah pendek mengenai contoh memunculkan ide baru ya. Jadi langkah-langkahnya tadi definisikan need dulu, lalu ideas dan selection. Nanti dikumpulkan di akhir kuliah sambil saudara bisa mikir-mikir yang sekarang ini sudah mencicil mikir-mikirnya dengan menggunakan sistematika yang tadi ditulis tadi. Oke, kita akhiri sekali lagi video ke-10. Terima kasih.